611, bertemu denganmu di tempat pertemuan lama kami di Philadelphia. Setelah dia melihat layar, pria itu tertegun. Apa-apaan ini? Apa yang salah dengan Tang Ye? Apakah dia sudah gila? Sial, dia menggoda gadis-gadis di belakangku. Berdasarkan perhitungan saya, Anda memiliki 6 jam baginya untuk melakukan perjalanan kembali. Lu Tingqiao mengingatkannya dan hendak mematikan video tetapi pria itu dengan cepat menghentikannya. Tunggu, gadis ini terlihat familiar, kenapa dia terlihat seperti adik junior kecilku? Dia benar-benar mirip dengannya, adik junior kecil dengan pakaian perempuan. Bos, tolong beri aku versi definisi tinggi untuk kejelasan yang lebih baik. Tiba-tiba, Lu Tingqiao mengakhiri panggilan tanpa ragu-ragu. Lu Tingqiao terus menatap layar. Bidikan diambil dari jarak jauh, jadi tidak ada audio. Dia tidak tahu apa pembicaraan mereka, tetapi dari ekspresi Ningxi, dia tampaknya telah menolaknya. Keduanya tiba-tiba bertempur satu sama lain dan kemudian berdiskusi. Pada akhirnya, Tang Ye memberitahu Ningxi, jika dia menghubungi Anda, beritahu saya segera. Itu benar-benar cinta sejati di antara mereka. Oke, Ningxi mengangguk, lalu bertanya, tapi bagaimana saya menghubungi Anda? Saya tidak bisa menelepon atau mengirim pesan ke nomor Anda. Aku akan memberimu izin, tapi hanya pesan sehari. Ningxi terdiam. Orang ini bahkan lebih sulit untuk dihubungi daripada Kaisar. Tang Ye mengangkat tangannya dan helikopter di belakangnya mulai berputar. Ningxi memegang roknya ke bawah saat angin berhembus di sekelilingnya. Tang Ye berdiri di sana dan menatapnya seolah sedang memeriksa makhluk eksotis. Ningxi bingung, kakak senior pertama, ada apa? Adik junior kecil, apakah kamu benar-benar seorang wanita? Tang Ye memandangnya seperti salah satu keajaiban dunia. Wajah Ningxi menggelap seperti bagian bawah panci yang terbakar dan keluar di sela-sela giginya yang terkatup. Tidakkah menurutmu kalimatmu tidak masuk akal? Bagaimana mungkin adik perempuan kecilmu menjadi laki-laki? Gadis di depannya mengenakan gaun merah muda, dengan rambut panjang halus mencambuk di udara, tampak sangat feminin dan sangat menarik. Jika dia belum pernah melihat fotonya dengan pakaian wanita sebelumnya, dia tidak mungkin mengenalinya ketika Tang Xi akhirnya mengumumkan, aku akan pergi. Namun, sebelum dia melangkah pergi, dia berbalik. Tidak bisakah kau memikirkannya? Dia merasa dia harus melakukan lebih karena itu adalah misi kelas S. Ningxi bertanya-tanya apa yang akan dia katakan dan tidak mengharapkan upaya ini. Tidak, terima kasih, aku ingin tetap hidup lebih lama. Tang Ye mengangguk, menyetujui maksudnya. Ningxi merasa lega melihat Tang Ye akhirnya pergi tetapi Tang Ye berbicara lebih lanjut, setan memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Ningxi mengangkat alis dengan dingin. Apa? Aku akan menemuimu di tempat pertemuan lama kita sebulan kemudian di Philadelphia. Tang Ye kemudian naik helikopter tanpa menunggu respons Ningxi. Helikopter itu naik perlahan dan angin bertiup kencang. Ningxi tampak murung di helikopter yang berangkat. Sial, dia pikir dia bisa lolos dengan ini. Ada lebih dari itu. Berapa lama dia akan menderita karena ini? 612, kakakku mengamuk. Setelah Tang Ye pergi, Ningxi merasa tertekan selama sebulan penuh seolah-olah dia baru saja didiagnosis menderita kanker oleh dokter dan menghitung hari sampai Grim Reaper datang untuknya. Bertemu Tang Ye dan bertemu orang itu secara langsung adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Ada banyak peristiwa tak terduga dalam perjalanan ini. Dan dia harus pergi. Ningxi melewati hari-hari dengan membawa Little Treasure ke tempat yang berbeda dan bersenang-senang. Dia menaruh semua usahanya ke Spirit Studio dan promosi untuk The World. Dia juga memastikan untuk menghabiskan waktu bersama kakeknya. Pasca pemrosesan untuk The World selesai dan dia sekarang harus pergi ke berbagai kota untuk mempromosikan film. Semua orang yang berpengalaman akan tahu bahwa promosi jauh lebih melelahkan daripada bertindak sendiri. Ning Xueluo dan Zhao Shizu sama-sama sibuk dan mereka hanya pergi ke beberapa kota utama untuk mempromosikannya tetapi Ning Xi harus mengikuti kru dan melakukan perjalanan kemana-mana. Di sela-sela promosi, dia menghabiskan sebagian waktunya yang berharga untuk berdiskusi dengan Gong Shangze tentang kompetisi penghargaan emas yang akan datang.
Dia tidak tertarik untuk mempersiapkan diri untuk pertunjukan akting barunya karena dia takut bahwa dia mungkin tidak dapat kembali. Dia berharap bisa memiliki lebih banyak waktu luang, bahkan menghemat tidur hingga 4 hingga 5 jam setiap hari. Dia hanya punya banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat ini. Ketika Ningxi baru saja menyelesaikan salah satu roadshow-nya, ia menerima telepon dari Lu Jingli. "Xiao Sisi, mengapa aku tidak bisa menghubungimu?" Lu Jingli bertanya dengan mendesak. "Aku tadi di pesawat tadi." "Ada apa? Kamu punya 10 detik." Ningxi berkata dengan dingin. "Xiao Sisi, apakah kamu dirasuki oleh saudaraku? Mengapa kamu berbicara seperti dia?" Lu Jingli bertanya. "Kamu punya 7 detik lagi." Lu Jingli terdiam. 5 detik lagi. "Tolong bantu saya, Bro Si. Saya tahu Anda benar-benar sibuk baru-baru ini, tetapi saya tidak akan memanggil Anda jika itu tidak mendesak." Lu Jingli dengan cepat berkata. "Apa yang terjadi?" Ningxi bertanya. "Saudaraku mengamuk." Lu Jingli mengerang. "Maksud kamu apa?" Ningxi mengerutkan kening. "Sebenarnya, ini terjadi setengah bulan yang lalu. Dia bertingkah aneh sejak kamu pergi ke kuil Fahua dan meyakinkan si King untuk berpaling dari biarawan." Kuil Fahua, Ningxi telah kewalahan dengan beberapa minggu terakhirnya di bumi dan dia hampir lupa tentang seluruh kejadian. Bahkan, dia merasa seperti itu terjadi ribuan tahun yang lalu. "Ya, dan aku minta maaf, Bro Si, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu." Lu Jingli tergagap. "Ada apa? Katakan dengan cepat." "Aku sedang dalam perjalanan ke studio untuk berdiskusi dengan Gong Sangze. Besok, kompetisi penghargaan emas." Ningxi menekannya. "Kakakku tahu tentang apa yang kamu lakukan pada si King di kuil." Lu Jingli membocorkan dengan cepat. Ningxi terdiam. Kemudian, dia meraung ke teleponnya, "Mengapa saudaramu tahu tentang itu?" Lu Jingli. Apakah kamu menggangguku? Kamu memberitahunya, bukan?" Ningxi akan mencekiknya sampai mati di garis jika dia bisa. Lu Jingli dengan cepat menjelaskan, "Aku akan memeriksa situasinya, tetapi dia tahu sendiri bahwa kamu akan merayu si King, jadi aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padanya." Pada akhirnya, tragedi pecah. Saudaraku pecah. Telah berada dalam mode neraka sejak hari itu. Tidak hanya itu, ada satu hal lagi. 613, pergi dan ambilkan sebotol anggur untukku. Ningxi meletakkan tangannya ke dahinya dan mengepalkan giginya. Lu Jingli, idiot, tidak bisakah kamu menyangkal hal itu? Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. "Apa lagi?" "Tengah malam itu, di lantai atas Hotel Regal Riveria, kakakku melihat seseorang melamarmu." Ningxi menjepit bibirnya erat, tidak ingin mengatakan apa-apa. Mungkinkah ada orang yang lebih nakal darinya? Ini adalah salah satu momen terburuk dalam hidupnya. Semuanya jatuh keluar dari tempatnya. Murphy benar-benar berusaha keras terhadapnya dengan hukum bodohnya. "Bro Si, hanya kamu yang bisa melakukan ini, aku hanya bisa mengandalkan kamu sekarang." Lu Jingli memohon. "Tidak ada gunanya. Apa yang bisa saya lakukan?" Ningxi berkata dengan putus asa, mengayunkan tangannya ke udara. "Tolong, Bro Si, kakakku bertingkah sangat aneh belakangan ini. Aku harap kamu setidaknya bisa berbicara dengannya. Aku benar-benar ingin berbagi bebannya tetapi dia tidak memberitahuku apa-apa." Lu Jingli terdengar kecewa. Meskipun Lu Tingqiao selalu terlihat dingin, dia adalah orang yang sangat baik dan peduli di bawah eksterior baja itu. Sebagai satu-satunya saudara lelakinya, dia selalu dilindungi dengan aman di bawah Lu Tingqiao. Meskipun bersikap keras terhadapnya, dia tidak akan pernah membiarkannya terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Di belakang prestasi Lu Corporation terletak jurang yang dalam, dan Lu Tingqiao adalah orang yang menanganinya, dan apa yang dihadapi Lu Jingli hanyalah kemuliaan. Di bandara, Ningxi menarik napas dalam-dalam dan melihat waktu di teleponnya. Dia bertanya sambil menurunkan taksi, "Di mana kakakmu sekarang?" Lu Jingli dengan cepat menjawab, "Di kantor. Harta karun kecil juga ada di sini." "Mengerti, aku akan ke sana dalam setengah jam." Ningxi mengirim Gong Sangze pesan untuk memberitahu dia bahwa dia akan terlambat, kemudian dia naik taksi dan pergi ke perusahaan Lu. Itu sekitar setengah bulan sejak dia terakhir melihat Lu Tingqiao.
Jika dia hanya punya 1 bulan tersisa untuk hidup, yang paling dia inginkan, tentu saja, akan menghabiskan saat-saat berharga dengan orang yang dia cintai. Tetapi dia terlalu banyak yang harus dilakukan dan dia tidak berani menghadapi Lu Tingqiao karena dia takut bahwa dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Harga saham Lu Corporation meroket dan prestasi besar perusahaan diumumkan satu demi satu, jadi dia berpikir bahwa Lu Tingqiao baik-baik saja. Di kantor, Ningxi memandang para karyawan dan melihat semua orang memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka, tampak seolah-olah mereka baru saja merangkak keluar dari kubur. Prestasi yang bertebaran di berita bisnis pasti datang dengan harga tinggi. Lu Jingli dengan cepat menariknya ke sudut ketika dia melihatnya. "Bro Si, apakah kamu punya rencana?" Ningxi menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak." Wajah Lu Jingli menjadi pucat dan dia bergumam, "Void seperti dunia sebagai Void, aku harus pergi dan menjadi beku juga, lalu, aku bisa pergi ke surga daripada ke neraka." Ningxi memelototinya dan menginjak sepatunya. "Pergi dan ambilkan sebotol anggur untukku." "Apa pengacau?" Mata Lu Jingli bersinar. "Apakah kamu punya solusi sekarang?" Ningxi memijat lengannya yang kaku karena lama duduk di pesawat. "Segera." "Baiklah, tunggu sebentar." Lu Jingli kembali dengan sebotol anggur. "Bro Si, anggurnya ada di sini." Ningxi mengambilnya dari Lu Jingli, membukanya dan dengan ngeri, menuangkannya sendiri. Kemudian, dia minum sedikit dan menyerahkan botol kepadanya. 614, bos, bisakah saya menyuap Anda? "Bro Si, apa yang kamu lakukan?" Lu Jingli bertanya dengan lemah. Ningxi memiliki ekspresi yang menakutkan di wajahnya. Dia hanya mengucapkan, "Kakakmu." Dia kemudian berjalan menuju kantor CEO. Lu Jingli terdiam oleh situasi yang baru saja terjadi. "Saudara, apa yang terjadi?" Lu Jingli hanya bisa menonton ketika Ningxi pergi ke kantor CEO dan dia menunggu di luar dengan cemas. Saat dia masuk, Little Treasure menghampirinya. Dia belum melihat Little Treasure selama beberapa hari karena dia telah bepergian selama seminggu terakhir. Dia menciumnya dan tidak ingin melepaskannya tetapi dia ingat apa yang harus dia lakukan, jadi dia berkata dengan lembut, "Sayang, bisakah kamu pergi ke paman kedua untuk sementara waktu? Luangkan waktu 10 menit di sini." Little Treasure mengangguk patuh dan pergi mencari Lu Jingli. Lu Jingli dengan gugup meremas-remas tangannya dan mondar-mandir di luar dengan gugup. 10 menit, katanya, apakah itu cukup? Setelah harta kecil keluar, Lu Tingqiao menatap gadis itu dengan matanya yang bergetar, emosinya yang sebenarnya nyaris tidak terlihat. "Kamu kembali." Gadis itu tampak lebih ramping dan auranya sedikit berbeda. Itu tampak lebih dingin daripada sebelumnya, konflik berkedip sebentar di matanya. Apa yang tidak berubah adalah dorongannya untuk memeluknya segera. Selama periode waktu itu, dia berpikir tentang terbang ke tempatnya untuk melihatnya bahkan untuk sekilas tetapi dia tidak berani untuk tidak. Dia tidak bisa menghadapinya dengan pengetahuan tentang apa yang telah dia lakukan di belakangnya. Dia tahu bahwa dia adalah cinta dalam hidupnya, tetapi dia masih melakukan sesuatu yang mungkin menyakitinya. Ningxi meletakkan koper dan tas tangannya, lalu melepas mantelnya dan berjalan menuju Lu Tingqiao. Saat Ningxi mendekat, alis Lu Tingqiao berkerut dan dia menginterogasi dengan nada yang sedikit tidak senang, "Apakah kamu minum?" "Ya." "Kamu berjanji pada Little Treasure bahwa kamu akan mengurangi alkohol." Dengan bau alkohol yang sangat menyengat padanya, dia sepertinya telah banyak minum. Ningxi meletakkan telapak tangannya di atas meja dan menyeringai padanya. "Apakah kamu akan memberitahuku?" Lekukan di antara alisnya semakin dalam saat Ningxi menunjukkan ketidakpeduliannya. "Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, aku mungkin mempertimbangkan untuk menghentikan pekerjaanmu saat ini." Ningxi merasa pahit tentang cara unik pria ini menunjukkan perhatiannya. Dia mungkin akan segera mati, jadi apa gunanya merawat dirinya sendiri? Apa yang tersisa untuk direnungkan begitu banyak? Dia seharusnya membiarkan dirinya pergi dan tidak repot menyembunyikan apapun lagi. Lu Tingqiao tampak sangat kesal. Dia mengangkat telepon dan hendak menelepon Ling Zizi. "Halo." Sebelum Lu Tingqiao bisa melanjutkan lebih jauh, Ningxi menekan tombol hang up dan memotong garis.
Kemudian, sangat mengejutkan pria itu, dia tiba-tiba mendekat dan menekankan bibirnya ke bibirnya. Tangan Lu Tingqiao membeku dengan nada panggil yang mati masih berbunyi di telepon. Ekspresinya tak terlukiskan dan dia kaku seperti patung. Ningxi perlahan mundur setelah beberapa detik. Dia menatapnya menggoda dengan pipi merayap ke apel pipinya dan dengan nada polos, dia berkata, "Bos, bisakah aku menyuapmu?" 615, aku tidak bisa tidur. Kamu mabuk? Lu Tingqiao menyatakan ketika dia keluar dari kebodohannya dan tetap tenang. Bos, kamu belum menjawab pertanyaanku. Ningxi menolak untuk menyerah begitu saja dan tatapannya yang membara membuatnya bertindak lebih realistis. Dia mengenakan gaun hitam pendek hari ini, sepenuhnya memperlihatkan kulitnya yang lesat dan tulang selangka yang lesat. Lu Tingqiao menelan ludah saat dia mengalihkan pandangan darinya dan memerintahkan dengan dingin, "Kita akan membicarakan ini setelah kamu sadar. Pergi dan tidur siang di ruang tunggu." Ningxi merasa kesal. Dia berusaha sangat keras dalam hal ini. Dan sekarang dia bertingkah seperti orang suci. Anda setan, jika Anda akan terus bertindak seperti ini, Anda tidak akan pernah bercinta. Ningxi mengepalkan giginya dan memutuskan untuk mengambil game ke tingkat berikutnya. Lu Tingqiao, aku tidak bisa bergerak, bawa aku ke sana. Dia bahkan mengubah cara dia berbicara kepadanya, menggambarkan namanya dengan jelas. Tangan Lu Tingqiao terpeleset dan tanpa sengaja ia membuat tanda di atas kertas dengan pulpennya. Dia menolak untuk memandangnya dan memecatnya. Pergilah sendiri. Sial. Sial. Ningxi benar-benar tidak sabar sekarang. Waktunya sangat berharga. Dia setidaknya bisa lebih ramah padanya. Mereka tidak bertemu untuk waktu yang lama dan dia memperlakukannya dengan dingin. Ningxi mengeluarkan teleponnya dan cemberut. Baik, aku akan menyuruh orang lain menggendongku. Lu Tingqiao akhirnya melihat ke atas dan melirik layar ponselnya. Dia melihat nama Si King. Sebelum Ningxi bisa meletakkan telepon di telinganya, dia tiba-tiba merasa dirinya melayang jauh dari lantai. Secara naluriah, dia melingkarkan lengannya di leher Lu Tingqiao untuk menjaga keseimbangan dan dengan tatapan licik di matanya, dia mencoba yang terbaik untuk tidak tersenyum. Ekspresi Lu Tingqiao menjadi lebih dingin saat dia membawanya ke ruang tunggu. Meskipun dia terlihat sangat tidak bahagia, dia meletakkannya di atas ranjang dengan sangat lembut. Dia kemudian membantunya melepaskan sepatunya dan menarik spray ke dagunya, hanya memperlihatkan wajah seukuran telapak tangannya dan berbicara kepadanya dengan nada peringatan, "Tidur." Ningxi mengedipkan matanya dan mengangguk seperti anak kecil yang taat, tapi apa yang akan dia lakukan adalah kebalikannya. Saat Lu Tingqiao berdiri, Ningxi menarik tangannya begitu keras sehingga Lu Tingqiao kehilangan keseimbangan dan berakhir di tempat tidur tepat di sampingnya. Untuk menghindarinya, dia merangkak ke arahnya dan menekannya, merengek, "Aku tidak bisa tidur, tetap di sini bersamaku." Lu Tingqiao kesal dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa yang memberimu anggur?" Dia akan membunuh orang itu. Di ruang pertemuan, Lu Jingli, yang bersama Little Tracer, tiba-tiba bersin beberapa kali. Siapa yang mengutukku di belakangku?" Dia melirik arlojinya. 5 menit telah berlalu dan dia tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Namun, untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri, dia tidak berani mengintip, tidak peduli betapa penasarannya dia. Dia hanya menekan keingintahuannya dan situasi imajiner terbang di kepalanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ningxi dan apa yang akan terjadi jika dia gagal. Selanjutnya bab 616, saya mematikannya. Adakah keluhan?